Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke bagian kedua, nomor 19. Nah, 19. Nah, tiga kegiatan utama ekonomi. Nah, tiga kegiatan utama ekonomi itu ada di nomor 16 ya. Ada produksi, distribusi, konsumsi. Produksi adalah kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang. Distribusi dulu ya. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang. Konsumsi adalah kegiatan mengkonsumsi atau menggunakan barang ya. Nah, berarti di sini produksi, distribusi, konsumsi. Sebutkan tiga jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Koperasi, apalagi PT, CV, BUMN, badan usaha milik negara, firma, itu kan itu secara kelompok ya, banyak berarti yang mengelolanya, bagi-bagi tugas. Dalam ini pelajaran SBDP ya, ini pelajaran IPS, ini tadi pelajaran IPA. Nah, dalam mewarnai cerita bergambar dapat dilakukan dengan teknik basah dan kering. Teknik basah itu adalah dengan cat air, yang basah-basah yang cairan ya. Kalau kering krayon, pensil gambar, pensil warna ya, sama. Lalu tari piring biasanya membentuk pola lantai, itu adalah melingkar. Jadi tari piring itu pola lantainya pertama ada melingkar, kedua ada lingkaran juga, lingkaran besar, lingkaran kecil ya, ada vertikal. Nah ya, jadi banyak sekali pola macamnya. Ada horizontal. Nah, horizontal itu lurus ke samping, vertikal lurus ke depan atau ke belakang. Kalau diagonal itu miring ya. Ada spiral. Jadi tari piring itu bisa menggunakan vertikal, horizontal, spiral atau melingkar ya, atau berbentuk lingkaran. Melingkar itu lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran. Nah, itu. Tarian menggunakan pola lantai lurus. Nah, tarian lurus itu pasti tari saman ya. Tari luntus horizontal ya, ke samping. Pentas sandiwara di Cirebon menggunakan gitar dan seruling disebut tarling. Ada di buku paket ya. Kalau darling itu orang dewasa ya. Bahasa Inggris. Tuliskan 3 nama rumah adat yang kamu ketahui. Kalau di Jawa Barat, ada kan rumah adat itu ada yang berasal dari Jawa Barat, ada yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk dari DKI. Nah, dari Jawa Barat juga banyak ya. Ada Suhunan, Jolopong, ada Badakeang. Nah, kalau kita mungkin lebih mengenalnya misalkan Joglo, Jawa Tengah, Hanoi, Papua, Minang itu Gadang ya, rumah Gadang dari Padang. Atau yang tadi yang ada di nomor 9 ya, Tongkonan. Ada Limas, ada Osing ya. Banyak sekali rumah adat yang mungkin kalian sudah mengetahuinya. Oke, langsung saja Ustaz akan bahas yang tadi nomor 11 itu adalah siklus air atau namanya hidrologi. Oke, dalam siklus air atau hidrologi itu ada 4 tahapan ya. Ada 4 tahapan proses terjadinya siklus air atau air hujan biasanya ya, 4 tahapan. Pertama ada penguapan. Nah, pertama itu ada penguapan. Bahasa itunya adalah evaporasi. Nah, evaporasi atau penguapan, nah ini ada di buku paket ya. Tapi dalam penguapan juga terbagi kepada 2 sebetulnya. Ada evaporasi, ada transpirasi. Nah, apa perbedaannya? Kalau evaporasi itu air penguapan dari abiotik, lingkungan abiotik itu A itu tidak biotik hidup, berarti tidak hidup seperti tanah, sungai, air laut, air sungai itu evaporasi. Tapi ada lagi yang penguapan dari tanaman. Dari tanaman itu biotik ya atau transpirasi. Misalkan kan tanaman kalau pagi hari mengembun, nah itu akan misalkan terjadi penguapan. Nah, transpirasi, ada evaporasi, ada transpirasi. Cuman secara umum kita menyebutnya evaporasi. Lalu yang kedua, setelah penguapan lalu terjadilah kondensasi. Jadi air yang menguap ini naik ke atas naik ke atas karena suhunya dingin, makanya terjadilah kondensasi atau pengembunan, jadi embun, atau yang istilah disebutnya jadi titik-titik air. Ini kondensasi itu jadi titik-titik air yang berbentuk awan ya.
Nah, ini awan itu terjadi karena proses kondensasi pengembunan karena suhu di atas itu semakin dingin ya. Beku. Nah, bahasa itunya beku. Nomor 3, proses selanjutnya adalah presipitasi. Nah, presipitasi itu adalah turunnya hujan atau turunnya titik-titik air yang disebut dengan hujan. Jadi titik-titik air jatuh ke bumi itu yang disebut dengan hujan. Lalu tahapan keempat itu barulah infiltrasi. Infiltrasi itu bukan ilfil ya. Ilfil mah kesal ya. Infiltrasi itu adalah proses penyerapan. Nah, dinamakan proses penyerapan karena disinilah air yang jatuh ke bumi itu nanti selanjutnya akan ada yang airnya mengalir lewat sungai, aliran sungai lalu ke laut, ke samudra atau ke danau. Ada diserap langsung oleh tanah. Nah, itu prosesnya namanya infiltrasi. Nah, air yang diserap oleh tanah ini selanjutnya ketika tanah tersebut ada tanamannya, maka air tersebut akan tertahan oleh akar-akar dalam tanaman tersebut. Makanya kalau membangun sumur atau membuat sumur itu harus di sekitar rumah kita harus banyak tanaman ya, banyak pohon maksudnya ya, 1, 2, 3 gitu, untuk agar ketika musim kemarau itu air-air tersebut terjaga gitu. Karena mengenai proses penyerapan ternyata ada tanah yang tidak bisa menyerap. Nah, air itu mengalir begitu saja. Nah, tanah yang tidak bisa menyerap itu disebutnya dengan tanah tidak subur ya, tanah tandus. Nah, makanya kalau misalkan terjadi air tersebut jatuh kepada tanah tandus, maka akan menyebabkan yang pertama bisa saja longsor ya kan, longsor, urug ya kan, urug atau seperti kemarin pernah kejadian di Cisolok atau di mana itu kan terjadi proses hujan yang terus-menerus, sementara ada bagian tanah yang memang tandus tidak bisa menyimpan atau menyerap air hingga akhirnya terjadinya longsor. Nah, makanya usahakan di sekitar rumah kita itu minimal ada 1 pohon, karena ketika musim kemarau itu kita cadangan air di dalam tanah itu menjadi terjaga, kecuali memang kalau sudah pakai pam. Tapi tidak apa-apa pakai pohon juga, karena pohon itu membantu sirkulasi udara dan yang lain sebagainya, banyak manfaatnya ya, termasuk kita ikut menjaga siklus alam ini semakin terjaga. Karena dengan adanya pohon di dekat rumah kita, oksigen pun kita menjadi lebih segar gitu kan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan di pembahasan ini. Sekali lagi, Indonesia mempelajari di sini tentang karangan fiksi dan non fiksi, memahami teks, isi teks, lalu ini tentang keberagaman PPKN itu, rumah adat, alat tradisional, seni, dan yang lain sebagainya. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.